Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran, yang saya hormati pejabat Dinas Pendidikan, Bapak Pengawas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan, yang saya hormati Bapak Ketua Komite atau wakilnya yang saya banggakan. Perkenalkan dulu ibu-ibu, nama saya Ali Abdul Khalik dari pesantren Sukahidang. Kalau sehari-hari aktivitas dosen di Institut Agama Islam Cipasung, Payuyur. Kemudian aktivitas selain di dosen IAIC juga aktif di MUI, kebetulan di Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Kabupaten Tasikmalaya, serta Wakil Khatib Suriah PCNU Kabupaten Tasikmalaya dan Ketua Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembicaraan kita bagi ke beberapa tema ini. Yang pertama, kita akan berbicara tentang hakikat manusia. Yang kedua, kita akan berbicara tentang hikmah Ramadan. Dan tema ketiga adalah hikmah tentang Idul Fitri beserta halal bihalal. Tema pertama tentang manusia. Manusia itu makhluk Allah yang memiliki dua unsur. Unsur pertama itu namanya unsur dhahir. Apa yang pertama? Yang kedua adalah unsur batin. Unsur dhahir adalah unsur yang nampak. Unsur yang nampak ini suka disebut dengan jasad atau badan. Unsur batin, unsur yang tersembunyi itu suka disebut dengan qalbun. Pertanyaan pertama yang cukup mendasar, ibu-ibu, mohon izin mau di sini supaya lebih dekat. Unsur pertama para bapak, unsur dhahir, unsur yang nampak itu namanya jasad atau badan. Kondisi baik di dalam badan itu suka disebut dengan sihat atau dengan kita istilahnya sehat. Yang kedua adalah unsur batin, unsur yang tersembunyi. Itu suka disebut dengan qalbu. Qalbu itu diterjemahkan dengan hati. Kondisi baik di dalam hati namanya afiat. Maka kita suka berdoa mudah-mudahan sehat wal afiat. Sehat itu adalah kondisi jasmani yang baik, sementara afiat adalah kondisi batin atau ruhani yang baik. Kata kunci kita, bagaimana menjadi manusia yang sehat, manusia yang afiat. Pertama,
manusia itu disebut di dalam agama itu dengan istilah qalbun. Qalbun itu menurut bahasa artinya sesuatu yang bolak-balik. Apapun namanya? Qalbu itu sesuatu yang bolak-balik. Mengapa hati manusia itu disebut qalbu? Kenapa hati manusia itu disebut sesuatu yang bolak-balik? Jawabannya karena situasi batin manusia itu cepat berubah, beda dengan kondisi jasad manusia. Perubahan jasad manusia itu membutuhkan waktu yang bertahun-tahun, sementara perubahan hati manusia itu tidak bicara jam, tapi detik per detik. Hari ini tenang, ada SMS tagihan, baru resah. Ada cicilan, semakin resah. Bingung lagi dengan kehidupan keluarga, bingung lagi, terus semakin bingung. Kemudian bisa dibayar, gembira lagi. Maka manusia itu hatinya disebut qalbun. Yang aneh dan unik adalah qalbun, hati yang sifatnya mudah berubah itu, tidak stabil itu, dia menjadi penguasa dalam diri manusia. Aneh. Mana Pak? Jasad itu posisinya, ikuti saya, al-jasadu kal khadimi wal qalbu kasayidi. Fisik manusia, badan kita ini bagaikan pembantu, bagaikan pelayan, dan hati manusia itu majikannya. Contoh begini, Pak, kata hati angkat tangan, angkat. Kata hati jangan turunkan, orang bicara turunkan tangannya. Kalau hati dia gak mau menurunkan, ya seperti ini terus. Karena tangan, kepala, kaki, mata hanya perangkat yang dipakai oleh hati untuk menentukan dan menunjukkan serta mengerahkan keinginannya. Maka posisi tubuh kita itu bagaikan pelayan dan hati itu bagaikan penentu kebijakan. Unik. Nah ini, hati manusia punya dua penasehat. Punya berapa penasehat? Ulangi, ada berapa penasehat? Jasad itu pelayan, hati itu majikan. Majikan itu punya dua penasehat. Penasehat pertama namanya nafsu. Namanya apa? Apa pengertian nafsu? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. An-nafsu hiya majmu'atun minasyahwati wal ghadabi. Nafsu itu adalah kumpulan dari semua keinginan dan kebencian. Nafsu itu intinya adalah keinginan dan kebencian, like or dislike. Nafsu itu kumpulan dari semua keinginan dan kebencian. Ingin makan itu nafsu makan. Benci seseorang itu nafsu juga. Maka para ulama itu membagi nafsu pada dua aspek. Nafsu keinginan disebut syahwat. Maka suka kita mendengar ada syahwat, itu nafsu keinginan namanya syahwat. Kedua, nafsu kebencian itu namanya godob. Kalau ada orang ingin kita pukul, itu berarti godob yang berpengaruh dalam hatinya. Kalau dia ingin sekali makan, maka nafsu syahwat yang sedang muncul. Nafsu itu bagaikan kuda liar. Keinginan dan kebencian itu bagaikan kuda liar. Kalau hati manusia dikuasai keinginan dan kebencian, maka dia akan melakukan apapun sesuai dengan keinginannya tanpa memperdulikan orang lain.
Maka kuda yang sangat kencang itu akan berlari kemanapun, tak tahu itu dolim, tak tahu itu milik orang lain, diambil saja karena ingin. Dipukul siapapun, kenapa? Karena benci. Maka agama menyatakan nafsu itu adalah penasehat pertama. Penasehat kedua namanya akal. Akal itu secara bahasa dari kata akola. Akola itu artinya mengikat. Kebetulan saya dosen balago bahasa Arab, jadi bahasa kita coba hebat itu. Aklun akola itu artinya mengikat. Mengapa akal disebut mengikat? Sederhananya begini logikanya. Nafsu itu kuda liar, maka dia butuh panduan. Kita tidak bisa menghilangkan keinginan dan kebencian. Agama tidak melarang kita melenyapkan nafsu, tapi kita diperintahkan untuk mengendalikannya. Contoh Bu, kita ini anak-anak kita kalau di sekolah sedang ada keinginan untuk keluar ngajlok lah karena pagar. Kita baca dalam sudut pandang agama. Ketika anak itu ingin keluar di waktu jam pelajaran, maka pada waktu itu kolbu mendengarkan dua penasehat. Contoh, kata nafsu, lumpat, lari saja, keluar saja dari sekolah, lumpat saja. Kata akal, jangan, kamu sedang belajar. Jangan main, jangan belajar, main terus. Tunggu belajar sambil bermain aja bang. Terus aja faktor main belajar, tinggal hati memutuskan. Kalau hati memilih akal dan nafsu di bawah kendali akal, jika keinginan dan kebencian itu dipandu oleh ilmu, oleh akal, maka dia jadi semangat belajar. Keinginan yang dipandu pengetahuan akan menimbulkan semangat, maka ada kuriositas itu, daya ingin tahu itu kalau dibimbing oleh akal pasti jadi cerdas. Tapi sebaliknya, tatkala akal yang baik tadi sekarang justru dipandu oleh nafsu yang isinya keinginan dan kebencian, maka akal yang tadinya positif berubah jadi akal-akalan. Wah, saya harus lari nih dari kelas. Gimana caranya? Lu tadi mikir saya, jadi mikir kumaha keluar kalayan aman. Akal-akalan. Sekarang, apa nutrisinya? Nutrisi dari nafsu itu makanan dan minuman. Orang itu akan punya daya ingin dan daya benci itu kalau makannya baik, minumnya baik. Adapun akal sesungguhnya daya nutrisinya itu melalui ilmu. Maka sesungguhnya apa sih hakikat belajar dalam versi agama? Dalam versi agama Islam, belajar itu sesungguhnya membekali hati agar dominan akal daripada nafsunya. Maka luar biasa sahabat-sahabat Nabi itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu karena yaktumuhu fi raka'atin katsiran. Utsman bin Affan itu ibu-ibu sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin yang ketiga, menamatkan Al-Quran itu dalam satu rakaat. Jadi kalau khatam Quran 30 juz itu dalam satu rakaat, ibu sudah sampai berapa rakaat? 30 rakaat khatam Quran hanya dalam satu rakaat. 30 juz baca Quran cuma dalam satu rakaat. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau berangkat dari Mekah ke Madinah. Pak Kepala mungkin sudah bisa mengamalkan. Beliau itu khatam Qur'annya 16 kali. Kalau bepergian itu tidak ngobrol yang begitu-begitu, baca Quran. Dari rumah ke sini berapa kali khatam Quran itu? Berapa ayat yang kita baca dari rumah sampai ke sini? Oh, 2 ayat. Imam Bukhari
Imam Bukhari ini para bapak, beliau ahli hadis. Ahli hadisnya beliau itu yang sangat terkenal kalau kita belajar hadis, rawahul Bukhari, itu beliau itu hafalannya ahfadzu mi'ata alfi hadisin sahih. Aku hafal sampai 100.000 hadis yang sahih. Apa resepnya, tahu nggak Bu? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arju an alqallaha wala yuhasibuni ani getabtu ahadan. Aku berharap bertemu dengan Allah nanti di akhirat dalam keadaan Allah tidak pernah menghisabku, pernah menggibah seorang pun seumur hidup. Jadi hafalan beliau sampai 100.000 hadis itu amaliannya, lisannya tidak pernah mau membicarakan kejelekan orang. Maka tidak pernah mencari kesalahan orang. Yang beliau fokuskan bagaimana terus memperbaiki diri dan mengambil pelajaran dari keburukan orang. Kita bedanya itu kadang-kadang begitu, Bu. Kalau ada keburukan orang bukan dibicarakan tapi ambil pelajaran, tapi tak usah kau bicarakan. Wah, gak enak ya seperti itu, saya tidak boleh seperti itu. Cukup. Kalau ada yang membicarakan keburukan orang di hadapan kita, jawaban kita bagaimana? Mudah-mudahan dia diberi hidayah. Titik sampai sana. Susah. Nah, siap ibu-ibu mau dibanding di ayeuna? Mohon ngobrol tempat deui. Wah, insyaallah. Mudah-mudahan. Yang dibicarakan Imam Bukhari itu Al-Quran, As-Sunnah, ilmu. Jadi beliau itu tidak mau berbicara apapun kecuali ilmu. Kalau ngobrol pasti harus ada yang dipetik dari obrolan saya dan dari obrolan dia. Menutup telinga dari membicarakan orang. Waduh, luar biasa. Sesanya Bu, sesah. Aduh, luar biasa. Inilah sesungguhnya inti kefitrahan manusia. Fitrah manusia itu bening dari mencela orang. Fitrah manusia itu tidak pernah selalu menebarkan kebencian. Fitrah manusia itu selalu berdamai dengan siapapun. Hablu minallah, hablu minannasnya baik. Hubungan dia dengan Allah baik, hubungan dia dengan manusia baik. Inilah pelajaran berharga. Berapa kali kita salat? 5 waktu minimal. Berapa rakaat? Ibu, bapak pernah gak belajar dari sholat? Yang kita baca, coba Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang pertama kali setelah kita lakukan biniyat usolifan dan sebagainya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah itu kecil. Masalah saya kecil karena Allah Maha Besar. Maka Rasulullah SAW mengatakan ju'ilat qurratu aini fis sholat. Puncak kebahagiaanku tercipta di dalam sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat saya menemukan ketenangan karena meyakini akbariyah Allah dan asgoriyah diri, kekerdilan diri. Ibu hadirin rahimakumullah, Nabi Ayub alaihi salam itu sakitnya 18 tahun. Setiap hari kulit dan dagingnya itu lepas. Sampai di tahun ke-18, ibu tahu tidak? Tahun ke-18 dari sakitnya beliau itu tulangnya kelihatan. Bau busuk menyengat, tidak ada orang yang mau mendekatinya kecuali istrinya. Pada waktu itu bahasanya luar biasa. Anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku sedang menderita sakit, tapi aku yakin Engkau ya Allah adalah zat yang paling sayang dari semua yang menyayangi.
kalau ada yang mengaku-ngaku pada ibu, menyayangi ibu ataupun bapak, yakin dan sadar tidak akan mampu mengalahkan sayangnya Allah pada kita. Kalau ada orang yang mengatakan aku sayang padamu, sadari sayang dia terbatas terhadap sayangnya pada dirinya sendiri. Allah tidak pernah melepaskan sayangnya kepada kita. Pertanyaannya, mengapakah kita masih buruk sangka terhadap takdir Allah? Lau alima abdun maqasidal aqdar la baka min su'i dhanni billah. Andai kata manusia tahu tujuan-tujuan dari semua takdir Allah pada hidupnya, tentu orang itu akan menangis karena dia pernah buruk sangka kepada Allah. Kalau hari ini Allah menakdirkan kita sedang sakit, Allah menakdirkan kita sedang punya masalah yang kadang-kadang kita tidak paham masalah itu, ibu jangan kecil hati, yakin ada Allah yang Maha Berkuasa. Jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Allah jauh lebih paham tentang hidupmu daripada dirimu sendiri. Maka yang paling indah dalam hidup itu, nikmatilah takdir, sekalipun pahit, rasakanlah sebagai obat. Fitrah manusia seperti itu. Berapa menit lagi kira-kira Pak? Fitrah manusia seperti itu. Mengaku. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau punya anak namanya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam ini, ibu-ibu, ada dua riwayat dalam ahli tafsir. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Pada waktu itu kata Nabi Ibrahim, jangan mamili gitu mah, jangan kan sini kadir. Ayah naon, Pak? Bapak bermimpi harus menyembelihmu. Kira-kira ibu, kalau ibu dikatakan seperti itu oleh bapak, kira-kira siap disembelih? Tidak. Kata Nabi Ismail alaihissalam, ikut ibu, satajiduni insya Allah minas sabirin. Awalnya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah bapak, engkau akan menemukan aku termasuk anak yang sabar. Usia 7 tahun sudah punya keyakinan yang kuat bahwa apapun perintah Allah pasti ada kasih sayang di dalamnya. Bu, amanatnya luar biasa. Begini, Bapak, saya mau pesan wasiat buat Bapak. Apa? Pertama, ukub siapakah? Bapak nanti kalau mau menyembelih, tolong pakaian Bapak yang cukup, agar nanti tidak ada darah yang mengalir dari tubuhku kepada acuh Bapak, sehingga saya khawatir pahala saya berkurang. 2, Bapak, kalau nanti saya sudah wafat, sampaikan salam saya kepada ibu. Berikan baju yang pernah saya kenakan ini. Mudah-mudahan ibuku itu mampu menjadikan dirinya tenang tatkala aku sudah tiada. 3, Bapak, istahid dan safrotaka, tajamkan pedangmu, pisaumu, nanti sembelih aku dengan cara yang terbaik. Bu, maka kalau mau disembelih, nah, datang Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pernah awalnya riwayatnya pernyataan Jibril. Melihat akbarnya Allah mengantar seseorang anak yang rela disembelih demi ibadah. Pada waktu itu Nabi Ismail yang hendak disembelih mengatakan begini, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim yang menyembelih, Allahu Akbar walillahil hamd.
maka ungkapan itu diabadikan untuk meyakinkan akbar ya Allah di dalam hati. Ternyata Ismail selamat, karena tujuan Allah bukan membuat Ismail terbunuh, tapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah melampaui akal pikiran kita. Taruhlah ibu-ibu kita gaji sekian, sementara anak-anak ada yang kuliah, ada yang sekolah, yang menikah juga kadang-kadang butuh kita. Kadang-kadang pikiran kita itu tumpul dari mana uangnya. Tapi ibu yakin dan sadar ada Allah yang lebih jauh hebat daripada pikiran kita. Allahu Akbar itu sesungguhnya untuk melenyapkan segala rasa hebat di dalam diri, mengakui kasih sayang Allah yang maha besar. Maka pada waktu itu, kenapa Idul Fitri kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengabadikan pernyataan tiga makhluk Allah yang luar biasa, Jibril, Ismail, dan Ibrahim diabadikan dalam takbir kita. Tapi kita tidak mungkin mampu untuk bisa menghadirkan akbar ya Allah di dalam hati kalau kita tidak melenyapkan pikiran kita terhadap kehebatan dunia. Karena dalam pikiran orang-orang kadang dunia itu hebat. Buat kita dunia itu sebatas tujuan atau sebatas sarana. Sarana bukan tujuan. Dunia itu menurut ahli bahasa itu maknanya sesuatu yang paling dekat. Kenapa disebut sesuatu yang paling dekat? Karena menikmatinya cuma sebentar. Kalau rumus di pesantren itu, dunia itu rumusnya ngerenyet les. Nah, ibu nanti ngerenyet les. Ibu meser acu pas diango acukna ngerenyet beda. Tetau ningali kaca diomekeun. Tapi ibu ango acung ibu sabulan ulah dilepas kersangkeun. Kunaon terdales tidak ada lagi kenikmatan. Itulah sifat dunia, nikmatnya mudah lenyap. Orang tidak mungkin akan mampu menjiwai kemahabesaran Allah kalau dalam hatinya masih merasa bahwa dunia itu besar, tak memiliki dunia itu akan hancur. Harta bagi kita kaum muslimin adalah sarana bukan tujuan. Lamun tema atau CF pendidikan budak ulah hanya apa dan saya dah harta masalahna saya tujuan. Maka urang dididik kan urang aweuna anggap besar karena tuangeun. Leuweun tuangeun makanan minuman itu besar dalam pikiran kita. Allah mendidik, coba kamu gak makan gak minum bahagia gak? Bahagia, ternyata ngabuburit oke senang. Itu sesungguhnya luar biasa ajaran puasa Ramadan itu untuk memberikan mindset kita tentang hidup. Yang tadinya mindset kita, cara berpikir kita bahwa makanan, minuman, harta adalah sesuatu yang besar. Dan kalaupun tidak punya itu, kamu tidak akan bahagia. Ternyata melalui ajaran Ramadan, kamu gak makan, kamu gak minum, kamu berikan sedekah dan zakat kita, kamu masih bahagia. Nah inilah inti saya Ramadan. Bahagia itu bukan pada apa yang kau punya, tapi sikap kamu menyikapi apa yang kamu punya. Oleh karena itu ibu-ibu, Ramadan mengajarkan kita bahagialah dengan apa yang kau miliki. Tapi tatkala hubungan kita dengan Allah baik, ada satu lagi persoalan sebelum saya tutup, yaitu ketika kita berhubungan dengan sesama manusia. Dalam konsep kita itu baik dengan Allah, tapi harus baik pula dengan sesama manusia. Dimensi vertikal dan horizontal itu hablum minallah, hablum minannas itu baik. Maka Ramadan hablum minallah kita baik, tinggal satu lagi hablum minannas. Maka lahirlah yang namanya silaturahmi dalam bingkai halal bihalal. Halal bihalal itu kata para ulama maknanya adalah halalun. Silakan ikuti. Yujza'u bihalalin. Pernyataan maaf dibalas dengan pernyataan maaf. Sehingga ada dua rukun di dalam halal bihalal. Yang pertama istihlal, yang kedua ihlal.
Istihlal mohon maaf, ihlal memaafkan. Ibu-ibu, belajarlah dari kehidupan tubuh kita. Kalau kita itu mencari sahabat sejati, kalau hari ini kita ada ibu-ibu yang hari ini purna bakti, tetap semangat. Ibu, belajarlah persahabatan itu dari tubuh kita. Ini, jika tangan terluka, mata meneteskan air mata, seolah berkata, wahai tangan, aku ikut bersedih dengan keadaanmu. Tapi kalau mata meneteskan air mata, tangan yang satu langsung menyapu, seolah berkata, wahai mata, tak usah terus kau bersedih, aku bersamamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang diri kita dikuasai oleh nafsu, melepaskan akal, sehingga kolbu kita hanya bisa dinasihati oleh nafsunya saja. Ini menjadi PR kita. Yang paling akhir yang kita kutip, luar biasa, nikmati apa yang ada di hadapan kita. Jangan melihat apa yang ada di orang lain, karena itu akan memicu hawa nafsu. Ari abimah kieu tuh batur mah. Gitu. Ari abimah teu maju-maju geuning batur mah mararaju. Ari abimah calik wae tuh batur mah. Itulah yang menjadikan penyakit yang ada pada diri kita, sehingga kita akan menjadi bangga pada orang lain, tetapi tidak ada rasa bangga terhadap apa yang kita miliki. Terima kasih Pak Ustaz Ali dan Ali, mudah-mudahan barokah manfaat kalau udah saja. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih ada waktu setengah jam karena kita komitmen jam 11 kita selesai. Ada sisi kedua Pak Ali, upami pada video mangga, upami ayah kepribadian biasa di Bantos pagi tadi. Pak Kemaran, Pak Kemaran, Pak. Pengasupnya hadir. Apa dan hari saya apa? Bapak Pak Kepala sangat terjadi dalam masyarakat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara yang kedua yaitu Paturaitinen Guru Purna Bakti.